Ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya ingat dengan protokol kesehatan ya. Mari kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi dihitung kemarin berapa nih penghargaan Bung Nanasnya? Ayo, sekarang tahu gimana caranya Nanas berkembang biak? Nanas itu berkembang biak dengan mempergunakan apa? Tunas dia ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif tanpa melalui perkawinan. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan membandingkan gambar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, anak-anak mampu mengevaluasi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Nah, kemudian sekarang mengamati video. Baik, dari video yang sudah diamati tadi, ya anak-anak kemudian jelaskan bagaimana cara pohon pisang itu berkembang biak dengan mengerjakan LKPD 1.2. Coba sekarang dibuka dulu LKPD-nya, dilihat di laptopnya. Diklik 2 kali di layar itu biar LKPD-nya mau kelihatan lebih besar. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, oke, sekarang kita coba lihat ya seluruh pekerjaan anak-anak. Ini sudah terkirim semua. Ada Puspa, kemudian Ayu, Ani. Nah, sekarang siapa yang mau membaca hasil pekerjaannya? Nah, coba dibaca. Dengan melalui tunas. Bagaimana cara pohon pisang berkembang biak? Jawabannya dengan melalui tunas. Ya, jadi pohon pisang itu tumbuh melalui tunas. Di mana tunasnya? Di samping pohon pisang. Di bagian mananya? Apa di atas? Di batang? Apa di bagian bawah? Ya, jadi tunasnya itu merupakan tunas batang dia. Ada di pangkal dari batang pisang itu sendiri tumbuhnya di situ. Apakah yang harus dicari? Ya, amati lingkungan sekitarmu. Setelah melakukan pengamatan, tulis hasil identifikasinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada LKPD 1.2. Nah, sekarang Pak bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, mencatat. Boleh bawa juga atau langsung bawa tatakannya. Lakukan pengamatan secara berkelompok, namun tetap dengan menjaga jarak. Ya, dibagi juga kelompoknya. Nah, silakan. Dengan berkelompoknya, jaga jaraknya. Tanaman hias yang bunga merah tuh. Umbi akar, umbi batang. Nah, yang mana dia? Apa dia itu tunas? Tunasnya mana dia? Tunas akar apa tunas batang? Tunasnya di mana dia? Ada jadinya tahu. Hasil pengamatan anak-anak tadi ditulis atau disalin ke dalam dioxide LKPD 1.2 ya. Jadi dimasukkan di situ. LKPD 1 dulu cari, kemudian dicari LKPD 1.2.
Ini kan ya. Terus dia masih loading. Sudah juga kok. Gimana? Diklik dia ada, dibuka, ditunggu dulu. Nah kemudian diperbesar layarnya boleh, biar lebih mudah anak-anak mengisi. Yang 1.2 itu berapa namanya angkanya? Kemudian cara perkembangbiakannya juga disalin, jenis perkembangbiakannya apa? Dilengkapi di dalam tabelnya. Kita lihat punya desa sekarang. Punya desa. Nah, jenis tanaman hasil pengamatannya. Silakan dibaca desa. Pohon pisang, cara berkembang biak melalui tunas, Ya, jenis perkembangbiakan vegetatif. ya. Kemudian nomor 2. Pohon nanas, cara berkembang biak melalui tunas. Nah, kemudian yang kelima, serai umbi akar. Ini termasuk vegetatif atau generatif? Vegetatif. Vegetatif. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari kelompoknya damai. Upaya, cara berkembang biak melalui biji. Ya. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Ya, perkembangbiakannya melalui vegetatif. Nah, jadi seperti itu hasil pengamatan yang anak-anak lakukan di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian sekarang anak-anak akan mengamati. Nah, yang pertama ketela pohon. Cara perkembangbiakannya ada seperti ini nih. Kemudian yang kedua apa? Bawang merah. Ada tunas baru di bagian sininya. Silakan dibuka pada laman Google Site-nya. Pada bagian LPD 1.3. Isi identitasnya atau nama tanamannya dulu, kemudian diisi cara berkembang biaknya, lalu diisi jenis berkembang biakannya. Baik, sekarang kita coba lihat hasil kerjanya satu persatu. Dari kelompoknya damai coba sekarang ya. Tadi sudah kelompoknya desa, sekarang kelompoknya damai. Nama tanaman ketela pohon, cara berkembang biaknya melalui umbi akar. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Oke, cara perkembangbiakan tumbuhan Di sekitar sekolah. di sekitar sekolah. Iya, bagus sekali Caca. Tepuk tangan untuk Caca dan kawan-kawan. Ini membacakan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kita lihat ke kelompoknya desa. Punyanya Puspa dan kawan-kawan. Nah, silakan dibaca Puspa hasil pengamatannya. Bunga kembang kertas, cara berkembang biak. Ini hasil pengamatan gambarnya yang dilakukan sama Puspa itu bukan dari pengamatan gambar, tapi apa? Pengamatan yang dilakukan di sekolah atau di sekitar kita. Mungkin nanti Puspa sebelum mengerjakan perlu lebih membaca lagi petunjuknya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, siapa yang mau membaca? Damai. Ya, silakan dibaca Damai. Paragraf pertama dan paragraf keduanya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian. Iya. Jadi itu paragrafnya. Anak-anak cari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Kemudian kerjakan pada LKPD 1.4. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, kita sekarang lanjutkan ke presentation time. Masing-masing kelompok melakukan presentasi ke depan, membacakan hasil kerjanya. Dari kelompoknya Caca mewakili 1, kemudian dari kelompoknya Desa mewakili 1. Ya. Dalam paragraf 1, Indonesia adalah kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Baik, tepuk tangan untuk Caca sudah mewakili kelompoknya. Kemudian sekarang kelompoknya Desa, silakan Desa maju ke depan. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Tepuk tangan untuk Desa dan hasil kerjanya. Desa silakan duduk kembali. Jadi itu dia informasi yang diperoleh dari teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Sekarang kita ice
bikin dulu ya. Konsentrasi. Sebut. Kecil ya. Terang. Konsentrasi. Ada. Ya. Dari tadi itu apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa menyebutkan? Tentang perkembangbiakan pisang. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan itu berasal dari induknya. Iya, jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Kita akan mengevaluasi sejauh mana anak-anak dapat memahami materi pelajaran. Penilaian pembelajaran 1. Dibuka. Diisi identitasnya dengan memilih nama dan juga nomor absennya ya. Nah itu baru dikerjakan soalnya. Setelah anak-anak selesai mengerjakan soal evaluasi dan sudah terperiksa tadi, ternyata ada beberapa yang nilainya masih di bawah KKM ya. Jadi nanti mengikuti kegiatan remedial. Nanti Pak share pada laman Google Classroom-nya siapa-siapa saja yang mengikuti remedi. Kemudian yang nilainya sudah di atas KKM nanti akan mengikuti kegiatan namanya pengayaan. Jadi anak-anak ada kegiatan lanjutan di situ. Pengumumannya nanti perhatikan Classroom-nya masing-masing ya. Apakah ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran ini? Ada. Apa kesulitannya? Jenis-jenisnya, mengelompokkannya. Ya, jadi anak-anak perlu apa? Lebih banyak membaca lagi ya. Jadi bahan ajarnya yang sudah ada di Google Slide nanti anak-anak pelajari lagi. Ya, bukunya juga dibaca-baca kembali. Nah, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ya, kita lihat sama-sama. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang silakan dirapikan bukunya, alat tulisnya dimasukkan.